Halo semuanya, hari ini aku bakalan bahas nih salah satu materi penting dan seru banget di kimia kelas 11, yaitu kesetimbangan kimia. Kedengarannya agak rumit sih, tapi sebenarnya gampang kalau kita mau mempelajari konsep-konsep dasarnya. Langsung aja kita mulai ya. Silahkan simak videonya. Apa sih kesetimbangan kimia itu? Jadi gini, ada dua jenis reaksi kimia. Yang pertama reaksi satu arah, di mana zat bereaksi langsung berubah menjadi produk dan nggak bisa balik lagi. Nah, yang menarik ini yang kedua, disebut reaksi bolak-balik. Di sini reaksi bisa berjalan dua arah, yaitu ke kanan atau reaksi maju dan ke kiri atau reaksi balik. Contohnya kayak pembentukan reaksi amonia. Nah, kalau laju reaksi maju dan reaksi baliknya udah sama, berarti dia udah mencapai kesetimbangan kimia. Tapi ingat ya, setimbang itu bukan berarti reaksinya berhenti. Reaksinya tetap berlangsung terus. Cuma jumlah zat di kanan dan kiri tetap sama. Itulah kenapa disebutnya kesetimbangan dinamis. Karena sebenarnya reaksi masih jalan di tingkat molekul. Kesetimbangan itu ada dua jenis. Yang pertama kesetimbangan homogen, yaitu kalau semua zatnya berada dalam satu fase. Contohnya ini. Ini semua bentuknya gas, jadi disebut dengan kesetimbangan homogen. Yang kedua kesetimbangan heterogen, kalau zat-zatnya beda fase. Contohnya ini. Di sini ada padat dan gas. Nah, jadi ini tuh termasuk kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan zat itu bisa loh terurai cuma sebagian aja. Nah, bagian yang terurai itu disebut derajat disosiasi, disimbolkan alfa. Nilainya antara 0 dan 1. Kalau alfanya 0 berarti dia nggak terurai sama sekali. Kalau alfanya 1 berarti terurai semua. Dan kalau 0 kurang dari alfa kurang dari 1 berarti terurainya cuma sebagian. Artinya reaksi udah mencapai kesetimbangan. Contohnya reaksi ini. Kalau dari perbandingan mol kita tahu rasio zatnya. Kita bisa hitung alfa pakai rumus alfa sama dengan zat yang terurai dibagi zat mula-mula. Jadi gampang banget kan? Selanjutnya ada bagian yang penting banget nih. Jadi setiap reaksi kesetimbangan itu punya angka khas yang disebut konstanta kesetimbangan. Nah, konstanta kesetimbangan ini ada dua macam. Yang pertama Kc kalau hitungannya pakai konsentrasi, dan Kp kalau hitungannya pakai tekanan gas. Rumus umumnya ini. Jadi hasil kali konsentrasi produk dibagi hasil kali konsentrasi reaktan, semuanya dipangkatkan koefisien reaksi. Dan buat gas bisa juga dihitung dengan rumus ini, di mana delta N itu selisih jumlah mol gas produk dikurangi mol gas reaktan. Tapi ingat ya, nilai Kc dan Kp itu nggak pernah berubah selama suhunya tetap. Tapi kalau suhunya berubah, Kc juga bisa ikut berubah tergantung apakah reaksinya termasuk reaksi endoterm atau reaksi eksoterm. Nah, dari nilai Kc kita bisa tahu nih sejauh mana reaksi berjalan. Kalau Kc-nya besar banget, berarti reaksi hampir habis ke kanan, alias produk yang terbentuk itu banyak. Kalau Kc-nya kecil banget, berarti reaksi cuma sedikit ke kanan, jadi produknya sedikit deh, terus reaktannya jadi masih banyak. Terus ada juga nih istilah Qc, yaitu kuosien reaksi. Cara ngitungnya itu sama kayak Kc, tapi pakai konsentrasi awal, bukan saat setimbang. Bedanya gini, kalau Qc sama dengan Kc, berarti reaksinya udah setimbang. Kalau Qc lebih kecil dari Kc, berarti reaksinya masih ke kanan. Terus kalau Qc lebih besar dari Kc, reaksinya ke kiri. Nah, ini ada bagian yang sering keluar di soal nih. Azesley Chatelain bilang kalau sistem kesetimbangan dikasih gangguan, sistem itu bakal menyesuaikan diri untuk mengurangi efek gangguan tersebut. Contohnya, yang pertama, kalau konsentrasi reaksi ditambah, kesetimbangan itu bakalan geser ke kanan. Yang kedua, kalau produk diambil, kesetimbangan juga geser ke kanan buat ganti produk yang hilang. Ketiga, kalau tekanannya diperbesar, gesernya ke arah jumlah mol gas yang lebih kecil. Dan yang keempat, kalau suhunya dinaikkan, gesernya ke arah reaksi endoterm. Dan juga sebaliknya,
Kalau suhunya diturunkan, berarti gesernya ke arah reaksi endoterm. Oh iya, katalis juga berperan penting nih. Dia mempercepat terjadinya kesetimbangan, tapi dia nggak merubah posisinya ya. Nah, ini keren banget nih. Di dunia nyata, prinsip kesetimbangan kimia ini dipakai buat bikin bahan-bahan penting juga loh. Contohnya proses Haber-Bosch buat bikin amonia. Reaksinya ini. Reaksi ini eksoterm, jadi seharusnya suhu rendah itu kan menguntungkan. Tapi kalau suhunya terlalu rendah, reaksinya malah jadi lambat. Makanya di industri suhu dibuat tinggi sekitar 500 derajat Celcius, dikasih katalis besi atau Fe dan tekanannya tinggi banget supaya kesetimbangannya itu bergeser ke kanan. Contoh lain ada proses kontak untuk bikin asam sulfat. Reaksi utamanya ini. Reaksi ini juga eksoterm, jadi dijalankan di suhu sekitar 500 derajat Celcius dengan katalis V2O5. Kenapa suhunya segitu? Karena kalau terlalu rendah, ya reaksinya bakalan lambat. Tapi kalau terlalu tinggi, hasilnya malahan jadi sedikit. Jadi suhu 500 derajat itu udah paling pas. Dari penjelasan yang udah aku jelasin, kita bisa dapat kesimpulan nih, kalau kesetimbangan kimia itu terjadi saat laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik. Reaksinya tetap berjalan terus, tapi jumlah zatnya tetap stabil. Posisi kesetimbangan bisa kita ubah lewat suhu, tekanan, atau konsentrasi sesuai azas Le Chatelier. Dan konsep ini tuh bukan cuma teori aja, tapi juga dipakai di dunia nyata buat bikin pupuk, asam sulfat, dan banyak produk industri lainnya. Nah, segitu dulu ya penjelasan dari aku tentang kesetimbangan kimia. Semoga kalian jadi lebih paham ya dan gak takut lagi sama materi ini. Jangan lupa latihan soalnya juga, karena konsep ini tuh sering banget keluar di ujian. Terima kasih udah nonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.